Shalom. Atas nama Majelis Jemaat HKBP Resort Perumnas Klender, kami menyampaikan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat HKBP Resort Perumnas Klender. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-6 setelah Trinitatis. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan dan memuji Dia, Raja kita yang Maha Kuasa. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 12 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 105 ayat 2. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-6 setelah Trinitatis ini diambil dari Roma 12 ayat 1, demikian dikatakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 172 ayat 2 dan 3.
Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 678 ayat 1. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ke-6 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44. Ayat 41. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 466 ayat 1 dan 2.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat untuk kita minggu ini. 1. Nama dan topik minggu. Sesuai dengan kalender tahun gerejawi, nama minggu ini adalah minggu ke-6 setelah Trinitatis. Topik minggu, Hadaulaton dohot pelean tu Jehovah, atau ibadah dan persembahan kepada Tuhan. 2. Anak lahir. Pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, telah dikaruniakan Tuhan seorang putri kepada keluarga Selamat Parulian Simamora, Ibu Dambarisma Taruli Boru Aritona. Alamat Jalan Bunga Rampai 7 Gang 5 nomor 93, RT 11 RW 06, Kelurahan Malakajaya, Jakarta Timur. Anak dan orang tuanya dalam keadaan sehat. Yang ketiga, pemberkatan nikah. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Michael Joseph Silain, putra dari keluarga Daner Marojahan Silain, Ibu Nelly Sumihar Boru Lumbantoding, anggota Jemaat HKBP Perumnas Klender, Resort Perumnas Klender. Alamat Jalan Bunga Rampai 7 Gang 7 nomor 29, RT 010 RW 06, Kelurahan Malakajaya, Jakarta Timur. Dengan tunangannya Yeni Septiani Boru Siahaan, putri dari keluarga Bedantun Siahaan, Ibu Flora Masjuita Boru Sitompul, anggota Jemaat HKBP Petojo Resort Petojo. Alamat Jalan Semangka 2 nomor 18, RT 15 RW 9, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Pemberkatan nikah dilaksanakan di HKBP Perumnas Klender, Resort Perumnas Klender pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 pukul 10 WIB. 4. Persembahan ibadah minggu di gereja. Mulai hari ini Minggu tanggal 19 Juli 2020 pada ibadah minggu di gereja, persembahan kembali dilaksanakan sebanyak 4 kantong, yaitu kantong 1A dan 1B sebelum khotbah dan kantong 2A dan 2B sesudah khotbah. Teknis pelaksanaannya disampaikan ke depan. 5. Ibadah minggu di gereja. A. Ibadah minggu di HKBP Perumnas Klender pukul 6 WIB bahasa Batak, pukul 10 WIB bahasa Batak, pukul 14 WIB bahasa Indonesia, dan pukul 17.30 bahasa Indonesia. B. Ibadah minggu di HKBP Eksaudi Bojong Rangkong. 1. Pukul 8 WIB bahasa Batak, 2. Pukul 11 WIB bahasa Batak. 6. Warta keuangan dan informasi lainnya dapat kita baca di cetakan warta jemaat kita. Demikian warta jemaat untuk kita minggu ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 464 ayat 1. Ku berserah padamu, ya
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada minggu hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya, apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu. Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun, setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu, tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats kita hari ini merupakan bagian dari satu perikop yang menguraikan tentang 3 hari raya utama umat Israel. Ketiganya menjadi satu rangkaian perayaan dalam rangka mengingat kebesaran Allah atas kehidupan dan keselamatan umat Israel. Ketiga hari raya itu adalah yang pertama, hari raya roti tidak beragi, atau dikatakan dengan hari raya Paskah. Hari raya ini dirayakan dalam rangka mengingat perjalanan umat Israel dari Mesir. Yang kedua, hari raya pesta panen. Hari raya ini dilaksanakan pada 7 minggu setelah perayaan Paskah, dalam rangka mengingat segala tindakan dan perbuatan Allah yang selalu memelihara hidup umat Israel melalui memberkati hasil panen tanaman mereka. Dan dalam konteks perjanjian baru, perayaan ini dikenal sebagai perayaan Pentakosta. Karena memang perhitungan perayaan hari raya pesta panen dimulai dari Paskah 4 minggu setelah Paskah, yaitu pada hari yang ke-50. Dan yang ketiga itu hari raya Pondok Daun. Hari raya ini dirayakan untuk mengingat pengembaraan umat Israel di padang gurun ketika mereka keluar dari tanah perbudakan mereka di Mesir.
Pada masa pengembaraan itu, mereka melintasi padang gurun dan mereka tinggal dalam pondok-pondok sementara. Hari Raya Pondok Daun juga dikenal sebagai Hari Raya Menuai, sebagai puncak tahun pertanian. Semua hasil tanah dipanen. Dan perayaan ini merupakan pengucapan syukur atas hasil panen, atas berkat Tuhan untuk kebutuhan manusia. Itulah yang menjadi nats kita pada hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang menjadi penekanan dari ketiga perayaan yang diperintahkan oleh Tuhan itu? Semua perayaan yang dilaksanakan umat Israel adalah perayaan bagi Tuhan. Itu boleh kita lihat pada ayat 15 dikatakan demikian. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan. Artinya ketiga perayaan itu dilaksanakan adalah untuk mengingat segala perbuatan Allah yang besar kepada umat Israel. Tuhan telah menyatakan dirinya dalam setiap tindakan dan peristiwa yang dialami oleh manusia. Oleh karena itu, untuk mengingat perbuatan Allah itulah umat Israel merayakan perayaan itu. Demikian juga dengan perayaan-perayaan Kristen yang selalu kita rayakan hingga saat ini. Seperti perayaan Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Yesus Kristus, Pentakosta, dan perayaan lainnya. Semuanya itu adalah untuk mengingat perbuatan Tuhan yang penuh kasih, yang telah menyelamatkan kita dari dosa di dalam Yesus Kristus, dan yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Karena itu, kasih dan sukacita adalah merupakan ciri khas dari kehidupan dan ibadah. Hal itulah yang kita lihat dalam perayaan Hari Raya Pondok Daun ini. Seperti yang dikatakan pada ayat 14 dan ayat 15. Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Semua harus bersukacita, tidak terkecuali. Baik itu tadi dikatakan anakmu laki-laki perempuan, atau mungkin orang Lewi, orang asing, hambamu perempuan, dan siapapun yang berada di tempat kediamanmu. Semua bersukacita. Bahkan sukacita itu dirayakan selama 7 hari. Mengapa? Karena untuk mengingat bahwa Tuhan telah memelihara kehidupan kita, memelihara kehidupan bangsa Israel dengan memberkati tanah, ladang, dan pekerjaan mereka, dan juga pekerjaan kita. Karena itu saudara-saudara, kita yang beribadah saat ini haruslah dipenuhi sukacita. Situasi dan pergumulan yang tengah kita hadapi saat ini
Seperti halnya kita tidak dapat bersama-sama beribadah di gereja. Walaupun gereja kita sudah mengadakan ibadah, dan ini adalah minggu yang kedua, tapi bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah lansia berumur 60 tahun ke atas dan anak-anak yang berumur 10 tahun ke bawah belum diperbolehkan untuk datang beribadah ke gereja. Tapi itu tidak mengurangi sukacita kita mengadakan ibadah di rumah kita masing-masing. Karena seperti yang dikatakan dengan firman Tuhan tadi, hidup orang percaya adalah hidup yang dipenuhi dengan sukacita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacita dalam segala kondisi, bersukacita dalam segala keadaan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam ibadah kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dapat kita lihat dari nats kita hari ini? Yang pertama, kita adalah pengembara di dunia ini. Kita adalah pengembara atau musafir yang sedang berjalan berarak-arakan di dunia ini menuju tujuan akhir perjalanan hidup kita, yaitu tanah perjanjian Allah. Tentu dalam perjalanan kita itu banyak tantangan, banyak pergumulan yang kita hadapi di tengah pengembaraan itu, dan banyak godaan yang dapat mungkin menyesatkan perjalanan kita, sehingga membuat kita tidak sampai pada tujuan perjalanan kita. Namun seperti pengalaman umat Israel, sebagai pengembara di padang gurun yang luas, mereka senantiasa disertai dan pelihara Allah setiap hari, siang dan malam. Allah senantiasa menuntun perjalanan mereka agar mereka tidak sesat pada malam hari. Ia menyatakan dirinya dalam tiang api yang menyala-nyala, dan pada siang hari ia hadir dalam tiang awan yang membubung tinggi. Dengan demikian, mereka dengan sangat jelas melihat arah mana yang harus mereka tempuh, karena Allah selalu bersama dengan mereka. Saudara-saudara, hal yang sama juga diperbuat Allah dalam perjalanan hidup kita hingga saat ini, di mana Ia juga menyertai perjalanan pengembaraan kita di dunia ini melalui tuntunan Roh Kudus-Nya. Yohanes dengan jelas menuliskan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Sebagaimana pekerjaan Roh Kudus, demikianlah kita selalu diingatkan untuk turut kehendak Allah. Dan ingatlah, di dalam perjalanan atau pengembaraan kita, Tuhan senantiasa menyertai kita, memelihara kehidupan kita, mencukupkan hidup kita, dan menuntun kita di dalam perjalanan itu. Itulah sukacita. Itulah yang menjadi pengharapan kita. Tuhan selalu peduli dengan kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, hidup kita merupakan hidup yang selalu beribadah. Hidup yang beribadah artinya hidup yang selalu terhubung dengan Tuhan. Hidup yang merayakan perbuatan Tuhan dalam keseharian. Ibadah merupakan respon ucapan syukur kita kepada Tuhan.
dan juga sebagai bentuk pengakuan akan ketergantungan kita kepada Tuhan. Seperti topik minggu kita hari ini, ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Dua kata yang bisa kita lihat di sana, ibadah dan persembahan, adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari hidup orang percaya. Orang yang beribadah adalah orang yang mau memberi persembahan. Seperti dalam nats kita ini, dalam ayat 16 dikatakan 3 kali setahun, menjelaskan bahwa umat Israel harus melakukan perayaan utama ini sebagai ketaatan kepada perintah Tuhan. Itulah ibadah mereka. Hidup yang melayani dalam ketaatan kepada Tuhan. Bagaimana taat melakukan firman Tuhan? Bagaimana taat melakukan kehendak Tuhan? Itulah ibadah kita. Tidak hanya rutinitas, tapi bagaimana kita menunjukkan itu dalam kehidupan keseharian kita. Dan yang ketiga adalah dalam ibadah setiap orang bersedia memberikan persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan. Ibadah selalu disertai dengan pemberian persembahan sebagai wujud rasa syukur kita atas pemeliharaan dan kemurahan hati Tuhan selama hidup kita. Pemberian persembahan juga sebagai tanda ketergantungan hidup kita kepada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan pada ayat 16, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan kosong. Walaupun tidak harus sama apa yang kita persembahkan atau apa yang kita berikan, tetapi sesuai dengan berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, seperti yang dikatakan pada ayat 17 tadi, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan tadi juga kita telah mendengar dalam epistel kita dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44, di mana persembahan seorang janda itu lebih besar dari persembahan orang kaya. Itu yang dikatakan oleh Yesus dalam epistel tadi. Mengapa? Karena janda itu memberikan seluruh apa yang menjadi miliknya. Karena itu saudara-saudara, memberi persembahan hendaklah didasari atas pengenalan kita akan berkat Tuhan yang telah kita terima. Kita memberi karena Allah telah lebih dahulu memberi berkat kepada kita. Kita mengasihi karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Dengan demikian, kita memberi dan melakukan sesuatu bukan supaya, tetapi adalah karena Tuhan telah berbuat, karena Tuhan telah memberi, karena Tuhan telah mengasihi, maka aku juga, maka kita semua, engkau dan aku, harus melakukan itu sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, ucapan syukur terbesar kita adalah bahwa Allah telah menyelamatkan kita dari ikatan dosa melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dia telah mempersembahkan persembahan yang sempurna, yaitu tubuh dan darahnya di kayu salib. Dia menjadi domba Paskah Allah yang menghantarkan kita kepada persekutuan yang baru di dalam tuntunan Roh Kudus melalui hidup yang kita jalani. Kehidupan yang kita jalani adalah pernyataan ibadah, pernyataan ketaatan kita kepada Tuhan, sehingga persembahan kita adalah persembahan yang hidup dan bahkan hidup kita sendiri. Seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara,
Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita memberikan persembahan kita melalui apa yang bisa kita perbuat, melalui apa yang bisa kita lakukan, melalui apa yang bisa kita berikan. Dengan kata lain, segala totalitas hidup kita yang berkenan kepada Tuhan adalah sebagai ibadah dan persembahan kita kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan, jikalau Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kami. Dan kami sungguh bersyukur jika Tuhan masih berkenan memberikan kesempatan bagi kami untuk mengikuti ibadah kami hari ini dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami untuk senantiasa bersukacita dalam kehidupan kami atas apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Dan sukacita itu Tuhan, kami boleh nyatakan dalam segala perbuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada saat ini. Engkau mengingatkan kami juga sebagai orang-orang pengembara yang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian Allah. Sama seperti bangsa Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Engkau menyertai mereka, Engkau menuntun mereka, Engkau memelihara kehidupan mereka. Demikian juga kami Tuhan dalam perjalanan pengembaraan kami. Kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau setia Tuhan menyertai kami dalam perjalanan itu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami juga akan perbuatan Tuhan yang telah kami terima dan nikmati, supaya kami Tuhan mampu mengucap syukur dalam segala hal yang telah kami terima, baik suka maupun duka. Semuanya itu Tuhan, pernyataan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk melihat begitu besar perbuatan Tuhan. Dengan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, kami mampu bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu yang tidak bisa bersama dengan kami pada saat ini karena situasi kondisi yang kami hadapi, yaitu masa-masa pandemi COVID-19 ini. Dan mereka, saudara-saudara kami yang tidak bisa bersama-sama berkumpul dengan kami, beribadah di gereja, biarlah kiranya juga Tuhan memberkati mereka, tidak mengurangi sukacita mereka, beribadah bersama keluarga di rumah mereka masing-masing. Berkatilah Tuhan seluruh jemaat-Mu dalam setiap pergumulan, pengharapan mereka. Dan kami serahkan juga seluruh rencana kami, pekerjaan kami 1 minggu ini, supaya semua berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 691, bait pertama dan bait kedua, sambil kita memberikan persembahan. Dan
melakukan firman-Mu. Langkah dan perbuatanku mengikuti jalan-Mu. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya.